Dampak COVID-19 terhadap kegiatan perkuliahan. Semua ini bermula saat kemunculan COVID-19 yang pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Indonesia saat itu terasa masih baik-baik saja. Tidak ada larangan untuk turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Namun, pada akhir Februari, karena kondisi virus ini semakin meluas di berbagai negara, akhirnya Indonesia mulai memperketat akses dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Hari demi hari orang yang terinfeksi virus ini semakin bertambah, yang menyebabkan institusi pendidikan di Indonesia menjadi terganggu kegiatan pembelajarannya. Pemerintah mengeluarkan surat edaran agar masyarakat menerapkan social distancing. Merebaknya wabah virus corona yang akhirnya mengubah kuliah tatap muka menjadi kuliah daring. Semua kampus negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, baik siap maupun tidak siap, harus menggunakan cara ini agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja, dalam proses adaptasi dosen dan mahasiswa dalam menggunakan sistem pembelajaran daring, ternyata tidak langsung berjalan mulus, sehingga kegiatan belajar mengajar belum bisa dilakukan secara optimal di minggu-minggu awal perkuliahan daring. Tidak semua mahasiswa merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Banyak mahasiswa yang mengeluh karena perkuliahan yang dilakukan secara daring membuat banyak mahasiswa kurang bisa memahami materi yang diberikan. Dengan adanya pembelajaran daring, tentunya akan ada banyak mahasiswa yang harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli kuota internet. Tidak semua mahasiswa memiliki akses Wi-Fi di rumah atau di kosannya. Mahasiswa juga memiliki keterbatasan dalam mencari Wi-Fi gratis. Karena situasi dan kondisi seperti ini, masyarakat harus menerapkan physical distancing. Lalu, apa hikmahnya bagi mahasiswa dan perguruan tinggi? Hikmah terbesar ialah ilmu dan pengetahuan itu tidak ada yang aneh, tidak ada yang stagnan, ilmu selalu berdinamika, selalu ada yang baru. Maka mahasiswa dan perguruan tinggi ditantang oleh wabah virus corona untuk lebih inovatif dan kreatif, bukan sebaliknya. Bayangkan, di Indonesia saat ini ada 8,2 juta mahasiswa dan hampir 300.000 dosen yang terhimpun dalam 4.670 kampus atau perguruan tinggi. Maka potensi besar untuk lebih bisa memajukan bangsa Indonesia ada di pundak mereka. Bahkan penelitian untuk mencari obat wabah virus corona pun harusnya lahir dari kampus. Hikmah lainnya, wabah virus corona inilah momentum untuk berpikir jernih tentang kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Cetus Mendikbud Nadiem Makarim, sebuah perubahan paradigma pendidikan yang fundamental agar kampus menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan fleksibel. Bahwa setiap perguruan tinggi punya kebebasan untuk meramu kurikulum sesuai dengan visi dan misinya. Dampak positif dari kebijakan ini, kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan hati kita masing-masing. Sambil tiduran, sambil makan, sambil bercanda bersama keluarga, yang pasti sembari menerapkan social distancing dengan tetap menetap di rumah atau di kosan mengikuti anjuran pemerintah. Selain itu, kita bisa belajar baik di ruangan tertutup ataupun di ruangan yang terbuka, seperti teras rumah atau kosan. Lalu, kita pun bisa belajar dengan bebas tanpa ada batasan waktu
yang biasa ditetapkan untuk setiap mata kuliah di kampus. Sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kita bisa mengatur jam belajar kita sesuka hati, tanpa terpatok dengan jadwal mata kuliah. Lalu, dampak negatifnya, banyaknya orang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar online dipergunakan untuk membuka Instagram, bermain game online bahkan, sedangkan e-learningnya dibuka hanya untuk absen saja, bukan untuk membaca materi atau untuk belajar. Kalau tidak adanya bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak siswa yang melakukan pembelajaran tersebut tidak maksimal. Mungkin hanya ada satu target yang ingin dicapai mahasiswa tersebut, seperti absen. Kalau sudah absen, ya sudah, tidak ada upayanya untuk mencari pembelajaran dalam online tersebut. Kurangnya niat belajar mandiri seperti ini dapat berdampak pada materi yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Dan saat masuk kembali untuk mengikuti ujian atau pembelajaran lagi, mahasiswa ketinggalan dan tidak paham dengan materi.